Ngapunten boleh tahu keluhan jenengan apa sih Pak? Keluhan ini akhir-akhir ini diabetes, terakhir itu saya tes 350. Yang saya keluhkan benjolan di payudara saya. Saya punya keluhan itu tensi saya itu naik turun. Tensi saya itu 155. Riyen iki mboten saged napa-napa, siram nggih nyirami, tilem lenggah ngaten nggih mawon. Alhamdulillah akhir-akhir ini ketemu King Pandanu sudah habis 2,5 botol. Tenaga saya alhamdulillah ada tenaga dan alhamdulillah tidak pernah lemas. Ibu ingkang sakit darah tinggi kados kula niki monggo minum King Pandanus biar sehat kados kula niki. Lah sakmenika wonten King Pandanus nggih alhamdulillah sakmenika sampun saged maemingipun kathah. Alhamdulillah wonten perubahan kathah sanget. Saya minum King Pandanus sekarang mulai reda. Minum ini King Pandanus itu badan saya kan lebih kuat. Minum King Pandanus setiap hari. Ribuan orang telah membuktikan khasiat King Pandanus. Sekarang giliran Anda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Sehat semua ya? Saya ingin selalu tersenyum. Dengan kita tersenyum, maka kita bisa mentransfer yang namanya energi positif kepada pemirsa juga. Dan apapun yang terjadi sama Anda hari ini, mungkin Anda sedang sakit atau mungkin Anda sedang diuji oleh Allah, semoga saja dengan Anda menyaksikan program ini akan ada solusi terbaik. Dan sekarang kita bersama dengan narasumber kita yang selalu hadir, setia menemani. Ada Gus Simron selaku narasumber kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sepertinya suasananya bahagia. Ada kabar apa ini ya? Alhamdulillah Mbak Sidi, yang penting sehat. Yang penting sehat ya, gitu ya. Dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal. Dan juga selain ada Gus Simron, di sini juga ada narasumber kita, ada Ustazah Mudawamah. Beliau adalah Ketua Muslimat Kabupaten Kediri sekaligus juga narasumber di program Inspirasi Muslimah, yaitu Muslimat Menyapa. Ini yang disiarkan secara langsung oleh radio jaringan MNN, radio jaringan terbesar di Pulau Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Cukup dekat juga dengan CEO dari MNN ini, yaitu Bapak Husnul Arif Esos atau ya akrab kita sapa Gus Pipin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Wah, ini kayaknya beliau hari ini bisa hadir sama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa datang ke sini tuh luar biasa sekali loh Ustazah. Bisa hadir di tengah-tengah kita, menyempatkan waktu untuk hadir di sela-sela kesibukannya. Ini kira-kira yang paling terdekat ini kegiatannya apa ini? PPKM tetap jalan seperti biasa? PPKM tetap jalan. Kegiatan aktivitas muslimat juga tetap jalan, tetapi kita lebih sistem virtual untuk berkunjung ke anak cabang ataupun menghadiri acara ranting. Untuk sementara kita berdoa di rumahnya masing-masing ataupun dalam skala yang terbatas, sehingga untuk aktivitas kita lebih kepada aktivitas sapaan-sapaan untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga iman, menjaga imun, supaya semuanya bisa terlaksana apa yang menjadi tujuan dalam kehidupannya.
imun juga nih Gus. Menarik untuk kita bahas. Iya. Hari ini ada satu topik yang menarik yang akan kita angkat dan perlu kita diskusikan di sini kaitannya tentang mialgia dan juga nyeri otot. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Namun saya lebih ingin fokus sama ini Gus, Ustadzah dulu. Beliau ini memang untuk mobilitas juga cukup sangat tinggi. Sebagai ketua muslimat memang harus menghadiri acara-acara yang memang ada yang memang utama, ada yang bisa diwakilkan. Tapi kalau untuk PPKM ini memang agak berkurang, tetapi saya yakin beliau tetap memiliki aktivitas yang lainnya seperti itu. Cara menjaga agar tubuh selalu sehat, fit ini apa Ustadzah? Resepnya, boleh dong bagi-bagi sama kita? Terima kasih Gus Imron, Mbak Cindy, untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Itu yang pasti prioritasnya diawali dengan pikiran yang selalu positive thinking. Pikiran positif sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Cindy di awal tadi. Iya. Positive thinking, terutama positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan apa yang menjadi garis takdir ataupun apa yang Allah peruntukkan kepada manusia, insya Allah itu yang menjadi penyebab kita selalu happy, selalu senang. Susah senang it's okay. Wes, susah senang selalu it's okay. Susah senang it's okay. Karena perkara susah atau senang itu sebenarnya yang bisa memanage adalah kita sendiri. Betul. Oke. Kalau Gus Imron ini dari segi kesehatan, pikirannya perlu kita manage ya Gus ya? Iya. Pikiran memegang peran penting ketika kita bicara kesehatan secara umum. Karena gini Mbak, seolah-olah pikiran ini terpisah dari sisi fisik gitu ya kalau kita bicara. Yeah. Tapi enggak. Karena apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi stresor kita itu memacu hormon-hormon tertentu dan itu berfungsi untuk menjaga tubuh kita secara umum. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang, tapi mohon maaf, kalimat ini mudah untuk disampaikan. Tetapi untuk melaksanakannya kadang susah. Seringkali orang menutupi pikiran sedihnya dengan senyumnya. Yang dimaksud beliau tentu lahir batin, gitu loh. Bukan senyum di lahirnya saja. Gitu loh. Iya. Karena itu menurut saya yang hari ini masa pandemi ya Ibu J. Masa pandemi seperti ini sabar, husnudzon kepada Allah itu menjadi penting sekali, Mbak. Ini bagian dari apa yang hari ini terjadi. Yang kita lakukan adalah sabar, tetap berdoa, menyikapi dengan bijak. Bukan saatnya kita saling menyalahkan. Kalau untuk Ustadzah ini, biasanya kalau ketika pagi hari bangun yang memang harus dikonsumsi terlebih dahulu kira-kira apa? Air putih dulu atau makan dulu? Air putih dulu. Air putih dulu. Kenapa alasannya memilih air putih? Karena air putih ini kalau saya istilahnya sederhana saja. Sederhana. Itu produk Allah. Air itu produk Allah. Kemudian kita panaskan. Lah pemanasan itu dalam rangka untuk memberikan efek terhadap kelancaran sirkulasi darah yang ada di tubuh kita. Karena ya mohon maaf, seperti saya ini dari sisi fisik saya kan obesitas. Kalau normalnya saya hendaknya saya ini 60 kilo, tapi saya 80 kilo. 80 kilo. Oh iya, lebih. Kelebihan sedikit aja, Ustaz. Enggak, lebihnya banyak. 20 kilo, iya. Lebihnya banyak. Lah, kondisi yang semacam ini memang harus diantisipasi. Di antara bentuk antisipasinya adalah dengan minum air putih yang hangat itu, kemudian kita beraktivitas. Setelah itu kita beraktivitas melihat dapur lah dan seterusnya dan seterusnya untuk kemudian kita baru ke kamar mandi dan seterusnya untuk toksin, detok dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan diri untuk wudu, kemudian sholat subuh dan beberapa kesunahan lainnya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita bisa menjadi lebih fit. Kita bisa menjadi lebih fresh di dalam menunaikan sholat itu nggak sampai ngantuk-ngantuk. Karena mohon maaf, kadang-kadang sholat itu pun orang bisa ngantuk sampai lupa ini rakaatnya yang keberapa. 3 atau 4 ini ya. Nah, makanya sholat itu bisa menjadi bagus ketika kita konsentrasi. Yang pertama, jadi kita memahami antara
ungkapan dengan arti seiring, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu di dalam niat itu harus benar-benar qasdul fi'l, istilahnya niatan yang berseiring dengan perbuatan. Ini kalau ini kita lakukan, insya Allah nanti kita bisa fokus sampai paripurnanya sholat kita. Anehnya, mohon maaf, ada kecenderungan untuk sholat subuh saja kadang-kadang kita nggak tuntas, padahal kita hanya butuh konsentrasi waktu 3 sampai 4 menit atau maksimal 5 menit. Nah, ini menjadi penting bagi kita supaya kita bisa sehat, akan menjadikan apa yang kita niatkan untuk Allah dan untuk sesama lebih tercapai dan fokus. Bagus loh ini ya. Dengan mengkonsumsi air putih, konsentrasi beribadah kita juga semakin lebih enak. Apalagi kalau Anda menunjangnya dengan mengkonsumsi King Pandanus Super Antioksidan. Ada di hadapan Anda, kalau Anda memang belum mengetahui apa itu King Pandanus, kita akan bahas di sini. Ini adalah ekstrak buah merah Papua yang diambil, dalam artian adalah sarinya. Dan banyak sekali kandungan yang ada di dalamnya. Ustadzah Mudawamah sudah mencoba loh. Kita tanya juga ya Gus Imron ya. Pengalaman mengkonsumsi King Pandanus bagaimana ini? Alhamdulillah dengan mengkonsumsi King Pandanus, sebagaimana di insert tadi saya sudah sampaikan. Jadi nyeri-nyeri yang ada pada persendian kaki itu atau mana bisa, nih Ustadzah ini? Kalau kaki di lutut, lah problem yang sering kita rasakan itu kan yang di punggung sini. Biasanya dirasakan adalah istilahnya pegel nyeri itu kan seringnya di sini gitu loh. Lah itu alhamdulillah dengan kita mengkonsumsi King Pandanus, meskipun mohon maaf saya belum bisa rutin dalam sehari 3 kali, tapi alhamdulillah efek itu sudah kita rasakan, sudah kami rasakan, sehingga itu tadi yang saya sebutkan, menjadi lebih fresh, menjadi lebih semangat, tidak ngantuan, pegel-pegelnya juga berkurang. Itu yang kami rasakan. Karena apa? Karena memang kita butuh untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga energi kita supaya tetap kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Ini Gus Imron, Ustadzah sudah menyampaikan ternyata setelah mengkonsumsi King Pandanus, punggungnya rasanya dulu saja sekarang enak. Apakah ini ada kaitannya sama yang kita bahas, mialgia dan juga nyeri otot? Iya. Gimana ini Gus? Gini, sebetulnya keluhan seperti yang beliau sampaikan ini banyak dialami oleh sebagian besar masyarakat kita. Cuman kadar atau tingkatannya kadang yang berbeda. Ada yang rasa pegel, nggak nyaman, sampai kemudian nyeri. Cuman harus dideskripsikan secara jelas. Nyeri itu karena ototnya, karena tulangnya, atau karena masalah persarafannya. Tapi nggak usah khawatir. King Pandanus ini kalau bicara tentang saraf, komposisi vitamin B-nya cukup menarik. Sebagai neurotropik, artinya vitamin khusus untuk saraf. Kemudian yang kedua, sisa-sisa metabolisme itu seringkali tertimbun juga di organ tubuh kita. Termasuk punggung tadi? Ya, penimbunan. Salah satunya gini loh Mbak Cindy. Banyak hal yang terjadi di kita itu tanpa kita sadari, yang dalam jangka panjang kemudian terakumulasi. Semula mungkin dikira pegel-pegel biasa saja. Tetapi itu kalau terus-menerus akan menjadi satu masalah. Salah satunya kram otot. Ketika kita bicara kram otot, itu di situ ada mekanisme pompa natrium dan kalium di situ. Kekurangan salah satunya akan mengakibatkan masalah di proses pengembalian otot. Otot itu kan berkontraksi, kemudian relaksasi, kontraksi, relaksasi. Tetapi ketika kita mengalami defisiensi kekurangan mineral tertentu, saya menarik sampaikan beliau, air salah satu sumber mineral kita yang hari ini kadang hanya bicara akan minum ketika haus. Padahal bagian tubuh kita terbesar penyusunnya adalah air. Ketika kita mengkonsumsi air, di sana ada mineral. Bukan hanya air dalam rumus kimia H2O aja enggak, tapi ada mineral terlarut. Di samping beliau menyampaikan King Pandanus juga sangat membantu. Dari air ternyata punya fungsi yang banyak sekali untuk tubuh kita, bukan hanya untuk masalah konsentrasi tapi juga untuk masalah nyeri tadi ya. Nah, ini ada kaitannya sama King Pandanus, ada kaitannya juga, kita tadi belum mengupas mengenai apa itu mialgia, terus nyeri otot itu yang mana yang dinamakan nyeri otot, Gus Imron, Ustadzah?
break dulu jenak ya. Kasih kesempatan untuk pemirsa untuk bisa melakukan pemesanan King Pandanus sekarang juga. Silahkan Anda bisa pesan langsung melalui call center yang ada di bawah ini. Jangan lupa Anda bisa langsung memesan karena untuk Anda yang menyaksikan tayangan ini pasti Anda akan merasakan bagaimana kedahsyatan dari King Pandanus. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan program Waktunya Sehat. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, jumlah tiap hari pasien COVID terus bertambah. Riuh sirine ambulans membuat hati gundah. Siapa lagi kah gerangan yang terkapar lemah? Waspada dan terapkan prokes 5M. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan minum King Pandanus, super antioksidan dari Papua. King Pandanus mengandung karotenoid, asam oleat, omega 3, omega 9, serta sumber kalori dan multivitamin untuk menjaga stamina dan vitalitas tubuh. Saatnya Anda dan keluarga meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua. Virus, polutan, radikal bebas mengintai di setiap aktivitas kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tubuh sangat rentan akan COVID-19. Ditambah lagi dengan keberadaan virus COVID-19 gelombang kedua yang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar. Jangan lengah. Konsumsi King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang telah terbukti membuat tubuh lebih kuat dan mampu menangkal radikal bebas seperti kanker sampai COVID-19. King Pandanus terbuat dari ekstrak Pandanus Conodius fructus yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat Papua dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. King Pandanus Super Antioksidan, ekstrak buah merah dari Papua. Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Gunakan masker. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta tingkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Kembali lagi bersama dengan Waktunya Sehat. King Pandanus Super Antioksidan kapsul ekstrak buah merah Papua. Jika ada satu pilihan, pengen sehat plus kaya, miskin tapi sehat, atau kira-kira mana kalau misalnya ada pilihan itu? Saya lebih milih ya sehat ya kaya. Karena ketika kedua-duanya itu memang berjalan, maka hidup kita akan bahagia. Yang lebih parah lagi, Anda tidak mengutamakan kesehatan, sehingga itu akan berpengaruh terhadap bagaimana keberlangsungan hidup kita. Bareng sama King Pandanus, Waktunya Sehat. Nah, bagaimana kalau kita minum King Pandanus sama-sama supaya yang ada di rumah juga mengamini doa-doa baik. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada yang sakit, berikanlah kemudahan. Amin. Begitu ya Gus ya, dan juga Usada. Kita minum King Pandanus sama-sama sebagai bentuk ikhtiar kita, seperti itu. King Pandanus ini memang asli ya, dari buah merah Papua ya Gus ya. Kalau buah merah Papua kita tahu memang adanya di Papua. Kalau untuk wilayah yang lain jelas kesulitan karena ini adalah tanaman asli dari Papua. Nah, Ustazah seperti ini saya bagikan. Nah, oke. Susah Mbak. Wah. Baik. Dan Gus Imron juga harus mencoba. Apalagi Gus Imran terus menerus ya kok mencoba setiap hari. Nah seperti itu, monggo bisa ini airnya. Saya juga ingin mengkonsumsi King Pandanus. Ada sensasi yang sangat berbeda saat mengkonsumsi. Kita harus membaca doa supaya nanti bisa mengalir secara lancar.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita baca doa Ustadzah ya, maka ada semacam aliran energi yang mensugesti kita bahwa ini insya Allah nanti dalam tubuh kita akan bekerja dan juga baik-baik saja. Ya, Gus Imran, kita lanjutkan lagi mengenai tadi Ustadzah Mudawamah mengkonsumsi King Pandanus, ada nyeri dan kemudian juga sekarang menjadi enak. Ini memang ketika mengkonsumsi memang langsung seperti itu, berkurang atau dalam jangka waktu berapa lama Ustadzah? Kalau yang saya rasakan sih nggak seberapa lama. Jadi reaksi itu muncul dengan aktivitas yang sama, kemudian ada reaksi yang berbeda. Begitu ya, tidak begitu lama seperti itu. Gini Mbak Cindy, mohon maaf memang hari ini dengan kepadatan jadwal, dengan kesibukan, dengan aktivitas yang kadang-kadang waktu istirahat menjadi terkurangi. Seringkali memang, mohon maaf, rasa nyeri itu seringkali ketika beraktivitas itu tidak terasa. Tapi ketika malam hari menjelang istirahat, konsentrasi terhadap pekerjaan sudah mulai mereda, akhirnya rasa nyerinya baru kerasa. Dan ketika rasa nyeri itu kerasa, biasanya mengingat apa tadi aktivitas saya ya, yang seringkali menjadi pemakluman, nggak apa-apa lah, wong tadi memang tangan saya yang ini banyak beraktivitas, sehingga tangan saya yang sebelah sini lebih terasa sakit. Sekali lagi saya menyampaikan, ketika fungsi tubuh kita berjalan normal, rasa nyeri itu tidak ada. Rasa nyeri tidak nyaman adalah alarm, adalah warning akan sesuatu yang telah terjadi di tubuh kita dan itu tidak normal. Tetapi saya ingatkan, jangan terbiasa menggunakan produk yang hanya menghilangkan rasa sakit. Karena itu menyembunyikan penyebab yang sesungguhnya. Itu suatu saat bisa muncul lagi berarti? Iya. Apalagi gini, mohon maaf. Kalau namanya nyeri kemudian dihilangkan rasa nyerinya saja, seringkali kan menjadi tidak terkoreksi penyebabnya. Kalau kemudian itu terus menerus, selain obat yang kita konsumsi penahan rasa nyeri menambah beban terhadap liver kita, penyakit atau penyebab rasa sakit itu tidak akan pernah kita ketahui. Karena begitu nyeri, alah ini selesai. Tetapi King Pandanus bukan penghilang rasa nyeri, meskipun beliau bersaksi, iya rasa nyeri saya berkurang. Tetapi ini bukan pembunuh rasa nyeri, tetapi menyelesaikan masalah yang menyebabkan beliau ada rasa nyeri. Bisa karena ketegangan otot, kekurangan natrium atau kaliumnya. Bisa kemudian karena peredaran darahnya menjadi lebih baik. Sehingga sisa-sisa metabolismenya bisa terurai. Apalagi beliau punya kebiasaan yang luar biasa, konsumsi air putih. Mohon maaf, air putih bukan sekedar penghilang dahaga. Dia menjadi supporting utama metabolisme tubuh kita. Oh gitu ya. Dan ini Gus, kalau Ustadzah tadi menyampaikan bahwa selain air putih ini juga kaitannya sama pikiran, kira-kira memang Ustadzah yang buat happy itu apa sih? Kalau ketemu sama murid-murid atau bagaimana? Kita melihat bahwa segala yang ada di hadapan kita itu semua adalah milik Allah. Iya. Sehingga ketika semuanya milik Allah, maka kita pun menyadari betapa ketika kita melihat sesuatu, ketika kita memperoleh sesuatu, ketika kita sedang mendapatkan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah. Ketika itu kita lakukan, insya Allah hidup ini terasa nikmat. Hidup ini terasa membahagiakan. Memang tidak ada seorang pun yang tidak pernah diuji oleh Allah. Allah menguji manusia dengan caranya masing-masing. Masing-masing ujian kepada orang-orang itu berbeda-beda. Ujian saya dengan Gus Imron berbeda. Dengan Mbak Cindy beda.
Masing-masing kita nggak boleh turunan. Betul. Karena Nggak boleh nyontek, semuanya nggak sudah boleh. sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ketika kita sudah diajari oleh Allah melalui firman-Nya, maka kemudian kita pun juga mengingat bahwa belajar untuk sejarah tempo dulu, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, itu menjadi penting. Makanya kita lanjutkan dengan doa yang ada di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ketika kita membaca itu, kita resapi maknanya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seberat apapun problem yang kita hadapi, insya Allah kita tetap di posisi syukur kepada Allah. Syukur, Gus. Ternyata ini itu. karena Syukur. kita lupa kan? Syukur. Kurang begitu, Betul, Gus. Betul. Dan mohon maaf sekali lagi kalau kita bicara tentang menata hati, bersyukur, beban pikiran kita menjadi lebih ringan. Dan mohon maaf, organ tubuh kita itu ada yang namanya otak dan yang lainnya, dan hampir semuanya akan terpicu ketika kondisinya stres. Mohon maaf, kalimat stres itu bukan berarti kan harus marah gitu, enggak. Tidak. Artinya stresor yang membuat kita sedih berlebihan dan sebagainya. Bahwa ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa kondisi stres itu tubuh kita akan lebih merespon untuk sel-sel yang bersifat merusak kita. Tidak ada sisi positifnya. Jadi kalau kita kemudian berpikir, orang kok suruh sabar saja, loh, justru itu untuk membuat sehat, gitu loh. Ada batasnya. Allah menciptakan tubuh kita ini kan dengan manual yang luar biasa komplit. Salah satu manualnya ya berupa ajaran agama kita. Jadi jangan hanya dilihat ketika bersabar itu manfaatnya hanya dalam kerangka keimanan. Oh tidak sesederhana itu. Dalam kerangka kesehatan pun sabar dan syukur memiliki makna yang luar biasa. Sabar dan juga syukur, kita bersyukurlah bertemu bersama dengan produk yang tepat sekali. Di antaranya yang ada di depan Anda, King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua. Banyak yang sudah melakukan repeat order. Pertama memang kesannya adalah masih biasa-biasa saja. Ada yang pertama langsung ekstrim ini, Gus, ya. Ke badan tuh nggak enak, tapi mereka meneruskan karena apa? Mereka yakin bahwa ini adalah memang produk herbal dan aman, dan ini adalah dalam artian ketika sudah sehat nanti masih mengkonsumsi nggak? Tergantung kebutuhan kita, boleh mengkonsumsi, boleh tidak, asalkan Anda tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa King Pandanus bisa dikonsumsi 3 kali sehari. Dapatkan sekarang juga. Di bawah ini sudah ada call center yang bisa langsung Anda hubungi untuk mendapatkan secara langsung. Gus Imran tadi membahas mengenai nyeri otot, sekarang yang mialgia tadi belum, Gus? Sebetulnya kan apa bahasanya ini? sama, Mbak. Kalau nyeri otot itu dalam medis? bahasa Indonesia, mialgia kita pahami dalam bahasa medisnya seperti itu. Nah, saya sebetulnya menarik pertanyaan Mbak Cindy tadi. Iya. Kira-kira perlu terus nggak mengkonsumsi King Pandanus kalau sudah sehat ini? Ada pertanyaan balikannya begini. Ketika musim maling, kita pasang kunci rumah untuk menjaga rumah kita tidak kemalingan. Iya. Kira-kira kalau sudah tidak begitu banyak maling, kira-kira perlu kita kunci nggak rumah? Gimana, Ustazah? Ya tetap dikunci. Nah, itu jawabannya. Konsepnya adalah menjaga. Saya lagi-lagi menyampaikan, ayolah kita tunjukkan cara bersyukur kita atas nikmat Allah yang namanya sehat dengan cara menjaga nikmat Allah itu, dengan cara menjaga kesehatan itu. Supaya apa? Apa yang kita lakukan tidak hanya dalam kerangka sehat saja, fisik yang kita pahami, tapi kerangka juga amanah Allah terhadap kesehatan kita. Supaya nyun sewu, ibadah itu juga akan lebih nyaman kalau kondisinya sehat. Gus, di dalam King Pandanus itu hanya ada satu buah, yaitu buah merah Papua. Kok ini bisa disinyalir? Maksudnya punya manfaat banyak untuk tubuh. Kan berbagai penyakit ini bisa loh, Gus. Sebetulnya perumpamannya persis yang sampaikan saya sampaikan ke Mbak Cindy tadi. Salah satu agen perusak tubuh kita yang mempengaruhi proses perusakan sel kita itu adalah radikal bebas.
radikal bebas dari hasil metabolisme kita sendiri. Nyun sewu. Ketika proses metabolisme itu selalu ada zat sisa. Seberapa banyak zat sisa ini itu akan menentukan seberapa besar timbunan di tubuh kita. Memang di tubuh kita ada mekanisme pengeluarannya. Cuman kalau produksinya lebih banyak daripada proses pengeluarannya, dia akan menjadi masalah. Nah, ini mampu mencegah itu supaya efek samping dari radikal bebas. Ketika bicara radikal bebas kita udah paham semua lah apa itu dan begitu bahayanya elektron bebas ini. Ketika dia mencari pasangan gitu menjadi sangat berbahaya. Nah, King Pandanus mampu untuk meminimalisasi itu karena dia adalah super antioksidan. Perlu itu di lock atau dikunci ya, super antioksidan, dan bisa membantu untuk mencegah COVID. Alhamdulillah. Ini sangat membantu sekali sebagai salah satu upaya kita untuk pencegahan begitu. Ustazah, mungkin ada pesan sedikit untuk para pemirsa yang memiliki keluhan yang sama atau mungkin ada sesuatu yang disampaikan kaitannya sama menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan dari Gus Imron, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Subhanallah, di tengah situasi pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang dipanggil menghadap Allah. Yang sudah dipanggil menghadap Allah, apakah itu ulama kita, bunyai kita, saudara kita, ataupun siapapun mereka, mudah-mudahan mereka Allah takdirkan sebagai husnul khotimah. Amin. Min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sehat hendaknya mampu untuk menjaga nikmat Allah yang berupa sehat ini dengan terus berpola hidup sehat, mengkonsumsi air putih hangat, juga ditambah suplemen yang ada di hadapan kita, King Pandanus. Insya Allah biiznillah dengan wasilah Pandanus kita sehat, kita mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Allah, kepada Rasulullah, ataupun kepada sesama manusia. Mantap, luar biasa. Gus Imron, tambahan sedikit? Syukur salah satu caranya adalah menjaga nikmat Allah. Ketika kita niatkan mengkonsumsi King Pandanus ini sebagai wujud syukur, insya Allah tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan. Baik ya, perpaduan ini luar biasa sekali, baik dari segi religius. Terima kasih Ustazah Mudawamah hari ini sudah hadir. Gus Imron, terima kasih. Sama-sama Mbak Cindy. Pemirsa, saya pastikan Anda setelah menyaksikan tayangan ini segera saja berikhtiar dan juga jangan lupa lindungi keluarga Anda dari sekarang. Jangan lupa mengkonsumsi King Pandanus untuk menjaga dan juga memelihara kesehatan tubuh. Apalagi kalau Anda rutin, Anda akan tahu bagaimana manfaatnya. Terima kasih, waktunya sehat harus segera mengakhiri dulu kebersamaan kita. Kita akan lanjutkan lagi pada episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan talk show Waktunya Sehat yang dipersembahkan oleh King Pandanus, kapsul ekstrak buah merah Papua. Ngapunten, boleh tahu keluhan jenengan apa sih Pak? Keluhan ini akhir-akhir ini diabetes, terakhir itu saya tes 350. Yang saya keluhkan benjolan di payudara saya. Saya punya keluhan itu tensi saya itu naik turun. Tensi saya itu 155. Riyen iki mboten saged napa-napa, siram nggih nyirami, tilem lenggah ngaten nggih mawon. Alhamdulillah akhir-akhir ini ketemu King Pandanus sudah habis 2,5 botol. Tenaga saya alhamdulillah ada tenaga dan alhamdulillah tidak pernah lemas. Ibu-ibu ingkang sakit darah tinggi kados kula niki monggo minum King Pandanus biar sehat kados kula niki. Samenika wonten King Pandanus nggih alhamdulillah samenika sampun saged maemingipun kathah. Alhamdulillah wonten perubahan kathah sanget. Saya minum King Pandanus sekarang mulai reda. Minum ini King Pandanus ini badan saya kan lebih kuat. Minum King Pandanus setiap hari. Ribuan orang telah membuktikan khasiat King Pandanus. Sekarang giliran Anda.